Ya Pak Sigit tetap menerima Bagas sebaik mungkin. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang diberikan ke Rina itu pun diterima. Beberapa hari setelahnya semenjak Bagas itu datang, Rina mengalami hal-hal yang di luar nalar. Setelah didatangkan praktisi, ternyata benar kalau Rina itu kena pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Semoga kita dan Anda semuanya yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan segala keberkahan, nikmat, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini Pak Ade akan mencoba menceritakan kisah dari seorang bapak yang mana anaknya itu mengalami kejadian yang tak lain adalah santet dari sang pacar. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Tapi sebelum saya lebih lanjut, adapun nama tokoh, tempat, ataupun kejadian, semuanya sudah saya samarkan. Dan semoga dari beberapa konten kami yang tujuan utamanya untuk menghibur dan memberikan sedikit edukasi atau pelajaran di dalam setiap konten dari Pak Ade. Sebut saja nama bapaknya Pak Sigit. Dia punya anak perempuan, sebut saja namanya Rina, dan pacarnya Rina sebut saja di sini namanya Bagas. Dalam sebuah kisah cerita yang disampaikan oleh Pak Sigit tentang anak gadisnya yaitu Rina. Semenjak menjalin hubungan antara Rina dengan Bagas, semuanya itu berjalan lancar tanpa ada kendala. Tapi pada waktu tertentu, yang namanya suatu hubungan pasti akan ada yang namanya sifat kadang percaya kadang tidak. Dan ini pun dialami oleh Rina, yang waktu itu entah sebab apa tiba-tiba mereka itu seperti menjauh dan sering terdengar pertengkaran, bahkan yang namanya Pak Sigit akhirnya ikut campur. Yang sebenarnya Pak Sigit itu ya urusan anak. Tentunya siapa saja kalau melihat anaknya dimarahi, apalagi itu hanya sebatas pacar. Belum ada lamaran, belum ada tunangan, apalagi ikatan. Sudah berani memarah-marahi, dan itu posisinya ada di rumah Rina, yang dimana bapaknya itu ada di rumah. Mungkin pada satu atau dua kali kejadian, ya Pak Sigit itu tidak terlalu menghiraukan mungkin masalah anak muda. Tapi karena sudah kelewatan, akhirnya Pak Sigit itu ikut campur, yang mencoba menegur kalian berdua, Bagas, Rina. Kalian ini masih pacaran. Bapak udah ngerestui kalian mau berhubungan. Tapi kalau ribut kayak gini, ya terserah kalian. Bapak ndak jamin kalau kalian itu akan terus langgeng. Dan begitu juga Rina, muncul satu ungkapan, saya tidak mau lagi Pak sama orang kayak Bagas, orangnya keras kepala, tidak mau mengalah. Tapi bapaknya yaitu Pak Sigit mencoba untuk memberikan masukan sama Rina. Rina, kalau kamu melihatnya dari sisi negatifnya Bagas, kamu pasti akan membenci. Tapi coba kamu lihat dari sisi baiknya Bagas, mungkin kamu akan sayang. Tapi Pak, aku sudah menjalin hubungan sama Bagas ini kurang lebihnya hampir 2 tahun Pak. Tapi perilakunya tidak berubah Pak. Setiap kali ada masalah selalu dibesar-besarkan. Saya ini masih pacar Pak. Ya saya kepingin ini, kepingin itu, tidak mau dikekang. Begitu juga dengan Bagas. Dia menyampaikan perihal tentang Rina. Pak, saya ini udah berusaha Pak sebisa mungkin untuk dipercaya sama Rina. Saya udah berusaha sebisa mungkin agar Rina itu tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu Pak. Tapi Rina selalu mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, bahkan selalu menimbulkan masalah-masalah yang baru. Pak Sigit yang sebagai orang tua mencoba menengahi kedua orang yang tak lain adalah anak kandungnya Rina termasuk Bagas. Kalian berdua, kalau kalian masih mengedepankan ego kalian, yang saat ini mungkin bukan hanya kalian, tapi ada setan atau iblis yang merasuki pikiran kalian yang menginginkan kalian itu bertengkar. Kalian harus istighfar semuanya. Sadar, jangan selalu bertengkar, itu pesan Bapak. Tapi Rina,
Kembali dia bilang sama bapaknya, Pak, mulai detik ini juga saya tidak mau sama Bagas. Waktu itu Pak Sigit bilang sama Bagas, Gas, Bapak masih mengizinkan kamu datang ke sini, tapi beri waktu anak Bapak yaitu Rina agar Rina bisa berpikir kembali. Tapi waktu itu Bagas ya mungkin sudah terlalu emosi dan atau gimana, dia mengucapkan sesuatu sama Pak Sigit. Pak, Rina tidak mau sama saya. Tapi saya sudah terlanjur sayang, saya akan buktikan kalau aku benar-benar ingin menjadi pendamping daripada Rina. Bagus kalau kamu mau berusaha sebisa mungkin. Saat itu Bagas akhirnya pamitan. Tapi bagi Pak Sigit ketika Bagas ini pulang, ya Pak Sigit itu mencoba untuk menasihati Rina. Tapi Rina memang yang, ya Pak Sigit tahu bagaimana watak dan sifat seorang anak perempuannya. Sampai hanya terungkap satu pernyataan dari Rina, kalau Rina itu tidak mau diselingkuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya Bagas. Kalau Bagas itu suka main hal-hal yang tidak benar, yang dalam arti main dukun. Itu diketahui oleh Rina. Dan yang ketiga yang dijelaskan oleh Rina, setiap kali wanita siapa saja yang didekati pasti akan luluh dan takluk kepada Bagas. Dan itu bukan cuma satu atau dua, Pak. Makanya saya tidak mau, aku cuma dipermainkan oleh Bagas. Bukannya aku tidak menerima Bagas, Pak, tapi kelakuannya itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh anak kandungnya yang tak lain adalah Rina, Pak Sigit tidak langsung percaya apa yang dikatakan anak kandungnya, walaupun itu anak kandungnya yang bicara, yang mengatakan. Tapi Pak Sigit mencoba menerima secara tidak langsung. Dia mencoba untuk mencari tahu apa benar yang dikatakan Rina. Ya karena sebagai orang tua, kata Pak Sigit, ya anakku ya ingin mendapatkan hal yang lebih baik untuk jadi calon pendamping. Saat itu Pak Sigit mencoba mencari informasi apakah benar apa yang terjadi sama Bagas, yang dilakukan Bagas. Satu waktu seminggu 2 minggu dari informasi teman-temannya Rina, yang waktu datang ke rumahnya Rina, saat itu Rina yang sudah tidak lagi dekat dengan Bagas, ternyata banyak suatu cerita kalau Bagas ini sedang dekat dengan A, B, C, dan D. Dan ini membuat Rina semakin yakin, aku tidak akan pernah balik lagi sama Bagas, aku udah putus. Itu kata Rina yang disampaikan lewat temennya. Dan itu pun juga didengar oleh Pak Sigit. Apa benar? Iya Pak, kata temennya. Dan Pak Sigit pun dia tidak langsung percaya sama teman-temannya Rina. Dia masih mencoba mencari tahu sampai akhirnya ketemu bahwa benar apa yang dilakukan Bagas ternyata dekat dengan salah satu dukun, orang pintar, orang sakti yang terbilang suka nyantet, suka melet. Dengan ilmu hitamnya Bagas itu ternyata muridnya. Nah disitulah hanya semua terkuak ketika Bagas kebetulan datang untuk ya membuat Rina itu takluk atau gimana. Waktu itu Pak Sigit yang memang sudah tahu kalau Bagas itu kayak apa orangnya, ya Pak Sigit tetap menerima Bagas sebaik mungkin. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Kalau Bagas itu ada maksud lain untuk Rina. Sesuatu yang diberikan ke Rina itu pun diterima karena memang keinginan bapaknya, terima aja nak apa yang dikasihkan Bagas. Tapi lewat barang itulah ternyata semua yang tidak diinginkan itu terjadi. Beberapa hari setelahnya semenjak Bagas itu datang, Rina mengalami hal-hal yang di luar nalar. Dia sering ketakutan sendiri. Dia sering merasakan kangen sama Bagas. Dia sering pengen keluar sendiri kayak ya bukan Rina lagi. Itu yang dialami oleh orang tuanya Rina, yaitu Pak Sigit. Keadaan seperti itu terus berlanjut. Yang mungkin menurut penuturannya Pak Sigit kalau anaknya mungkin sudah kepelet sama Bagas. Tapi bukan hanya dipelet. Kalau misalkan dipelet dia pasti akan merasakan kangen dan berharap Bagas itu datang. Kalau tidak ketemu rasanya itu ada yang kurang. Itu terjadi sama Rina. Pak Bagas mana, Pak Bagas mana. Padahal tidak pernah Rina itu seperti itu. Dan kalau malam ya dia merasa ketakutan sendiri. Ini yang membuat Pak Sigit yang akhirnya ya dia mencoba untuk mencari tahu lewat beberapa praktisi. Ya diundang seorang kiai ahli kebatinan mencoba mencari tahu apakah benar anaknya itu kena pelet lewat ilmu hitam dari
gurunya Bagas. Setelah didatangkan praktisi, ternyata benar kalau Rina itu kena pelet. Dan pelet itu pun memang terbilang ya sangat ampuh, karena orang yang kena pelet tersebut itu kayak ya pikirannya tuh kayak kosong, hanya teringat dan tertuju sama orang yang dimaksud, yang tak lain ya Bagas sendiri. Mengetahui Rina dipelet oleh Bagas lewat praktisi yang ahli kebatinan tersebut, ya alhamdulillah Rina bisa tersadar kembali. Dan apa yang dialami Rina beberapa hari kemarin, hampir 1 minggu, dia seperti tidak ingat kalau dia pernah kangen sama Bagas, dia pernah ketakutan, itu kayak hilang kesadarannya itu dalam waktu 1 minggu. Setelah dinetralisir oleh praktisi yang seorang ahli kebatinan, alhamdulillah Rina kembali normal. Ya dia kembali menjadi seorang gadis yang biasa. Bagi Pak Sigit yang sudah tahu kalau Bagas itu suka mengguna-guna setiap siapapun yang diinginkan, ketika Bagas datang kedua kali, orang tuanya langsung mencoba untuk menjelaskan ke Bagas, kamu datang ke sini kalau niatnya mau buat anak saya terikat sama kamu, bukan kayak gitu Bagas. Bapak sudah tahu kalau niat kamu itu mau melet dan membuat anakku itu jatuh hati sama kamu. Tapi bukan caranya kayak gitu. Bapak mempersilahkan kamu Bagas datang ke sini, tapi dengan cara yang baik-baik. Tapi mulai saat ini juga Bapak secara langsung tidak mau menerima orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu hitam. Bagas yang waktu itu tidak kalau bapaknya ternyata sudah tahu. Bagas saat itu juga malunya minta ampun. Dia keluar. Dia langsung pamitan, kata Pak Sigit. Tapi selang beberapa bulan, entah dari mana sebab musababnya, Rina itu jatuh sakit. Nah sakitnya yang dialami Rina, ini yang membuat tanda tanya bagi Pak Sigit. Bagas sudah tidak pernah ketemu Rina. Tapi kok Rina bisa jatuh sakit? Sakitnya itu kata beberapa teman-temannya, termasuk orang-orang yang di sekitarnya Rina, kalau Rina itu pasti kena santet dari gurunya Bagas. Sudah 2 hari waktu itu yang dialami oleh Rina. Ya dia tuh sakit-sakitnya tuh di bagian perut, sering merintih sakit. Tapi sakit itu terbilang aneh karena hanya di jam-jam tertentu. Antara jam 11 siang, kadang jam 2, kadang jam 5, entar sembuh. Nah yang paling parah itu malam kedua. Ketika sebelum maghrib sekitar jam 5 dia merintih perut sakit, sakitnya minta ampun. Sampai ke bagian atas perut atau dada. Itu kencangnya minta ampun. Badannya Rina itu kayak kaku, keras. Pokoknya kayak ada sesuatu di dalam perutnya. Sampai Rina itu menjerit-jerit kesakitan, Pak, Ibu, tolong. Itu waktu hampir maghrib. Nah pas maghribnya dia kayak berontak, nggak saking nggak kuatnya, dia jungkol-jungkol sendiri di kamar sembari megangin perut, sakit Pak, sakit. Di situ baru dia Di situ Pak Sigit baru sadar ini pasti ada yang tidak beres dengan Rina. Setelah sholat maghrib baru dia ngundang praktisi. Dan beberapa saat setelah praktisi itu datang, ya hampir isya, dia mencoba untuk mengeluarkan santet tersebut. Tapi santet itu tidak mudah dikeluarkan. Sebuah kiriman ilmu hitam yang membuat Rina itu malam itu benar-benar merasakan sakit sampai hampir pagi. Walaupun sudah dibantu praktisi, untuk 2 hari itu tidak langsung bisa dinetralisir. Sampai esok harinya praktisi itu udah pulang di rumahnya Pak Sigit. Sampai Pak Sigit itu nanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku? Obat ya sudah saya kasih obat, dibantu jenengan Pak Ustadz ya sudah, tapi kenapa anakku tidak kunjung sembuh? Dijawab sama Pak Ustadz yang ahli kebatinan ini. Dia bilang ini perewangannya itu terbilang luar biasa. Dan tidak cuma satu saja yang hadir untuk membuat Rina itu sakit-sakitan. Nah terus gimana Pak solusinya? Kata Pak Sigit ngomong sama Ustadz. Ya insya Allah nanti malam Pak Sigit, nanti saya bersama yang lainnya, saya kesini yang tujuannya ya untuk berusaha sebisa mungkin jika Allah menghendaki agar apa yang mengganggu Rina ini bisa terungkap. Dan Pak Sigit pun mengiyakan dan akhirnya dia harus menunggu sampai habis maghrib atau mungkin habis isya. Dan saat siangnya itu yang dialami oleh Rina itu masih dia menjerit kesakitan, masih berusaha sebisa mungkin sampai Pak Sigit itu hanya bisa berdoa berharap ya semoga Rina itu bisa ya sekuat-kuatnya lah.
Karena ya cuman itulah yang dilakukan oleh Pak Sigit, karena yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz ini perewangan yang membuat Rina itu sakit-sakitan itu tidak mudah untuk dikeluarkan. Sampai pas malam harinya, tepat itu habis Isya, Pak Ustadz itu datang dengan beberapa orang. Tapi sebelum dia masuk ke rumahnya Pak Sigit, di luar itu dia sudah berhenti. Pak Ustadz itu berhenti sampai bilang, "Pak, itu di atas ada apa, Pak?" Sampai Pak Sigit itu bingung, ada apa, Pak? Soalnya Pak Sigit tidak ngelihat, tidak tahu apa yang ada di atap rumahnya dia sendiri. Tapi Ustadz dan beberapa yang lainnya yang mungkin bisa ngelihat hal-hal gaib itu bilang kalau di atapnya, tepat di kamarnya Rina itu ada sesuatu yang sedang duduk. Yang talent itu sosoknya seperti kayak sosok genderuwo atau apa. Dan saat itu Pak Ustadz bersama yang lainnya itu ya kayak berdoa, dan tasbih yang dipegang itu satu persatu itu kayak dilemparkan ke pojok kanan, ke pojok kiri, yang mungkin tujuannya itu ya untuk mengusir sosok-sosok yang memang sengaja untuk membuat Rina itu sakit-sakitan. Itu dilihat sampai Pak Sigit itu ya mendengar kayak suara cekikikan tawa yang kabur, suara tangisan itu memang didengar sama Pak Sigit. Nah setelah ini para ustadz ini mungkin sudah selesai itu di depan, dia masuk, tapi sebelum sampai ke kamarnya Rina, dia berhenti lagi. Ternyata sosok yang di atas kamar itu sudah ada di dalam kamarnya Rina. Dan Rina yang ditemani ibunya itu sakit-sakitan sembari menutup mata. Tangannya itu menutup ke wajahnya sembari bilang, takut. Pokoknya dia bilang tuh takut-takutan sampai Pak Ustadz itu masuk, menjelaskan ke ibunya, "Bu, permisi Bu, biarkan Rina terbaring saja. Ibu keluar sebentar, maaf Bu," kata Pak Ustadz dan beberapa santri yang lainnya, termasuk ya Pak Sigit menemani Pak Ustadz. Dan seluruh keluarganya itu ya diminta untuk mengaminkan doa-doa yang dibaca oleh Pak Ustadz dan juga beberapa yang lainnya. Di saat ibunya ini mau keluar, Rina itu berbaring lagi, tapi tangannya itu menuju ke arah pojok kamar, ke arah yang kanan, ke arah yang kiri, semuanya itu memang yang dijelaskan oleh sang Ustadz ke Pak Sigit, memang di situ ada, dan bukan hanya di dalam kamar yang mengawasi Rina, tapi memang sengaja untuk membuat Pak Ustadz dan yang lainnya itu tidak bisa mendekati Rina. Nah di situ terjadi yang namanya pertarungan gaib. Nah waktu itu Pak Sigit diminta sama Pak Ustadz, "Pak Sigit, jenengan keluar kamar aja dulu, biar ini saya selesaikan dengan sosok yang sengaja ingin membuat anak bapak itu terluka." Nah, Pak Sigit tidak tahu apa yang terjadi antara Pak Ustadz sama sosok-sosok yang mungkin ingin membuat Rina itu jatuh sakit. Sampai hampir setengah jam, sampai ia terlihat ada beberapa ustadz yang terpental itu terlihat, sampai ada yang keluar darah. Sampai Pak Sigit, "Ada apa Pak Ustadz?" "Tidak apa-apa." Dia bangkit lagi, bangun, ya kayak pertarungan, benar-benar pertarungan. Setelah mungkin keadaan mungkin udah mending, setengah jam itu Pak Ustadz itu mendekati tubuh Rina. Saat itu baru dia istilahnya kayak meruqyah, membacakan ayat suci Al-Quran. Rina itu menjadi kesakitan, sakit sembari memegang perutnya, sembari terus-terusan, pokoknya sakit yang dialami, benar-benar tidak kuat sampai Rina itu jatuh pingsan. Saat Rina jatuh pingsan itu tepatnya itu terdengar suara kayak ledakan, ya mungkin suara ledakan itu dari arah belakang rumah atau samping kamarnya Rina. Saat itu Pak Ustadz yang sudah melihat Rina ini sudah pingsan, ya dalam mungkin penjelasannya Pak Ustadz, sosok itu sudah keluar semua. Tapi timbul ledakan itu sampai keluarganya Pak Sigit sama istrinya itu nanya sama Pak Ustadz, "Pak Ustadz, apa tadi?" "Ya apa-apa, nanti kita cari di luar apa yang sebenarnya ada dan kenapa kok timbul ledakan." Setelah Rina beberapa menit disadarkan, ibunya menemani Rina, termasuk keluarga yang lainnya menemani, tapi tidak ditinggalkan. Pak Ustadz dan juga Pak Sigit itu keluar kamar, keluar rumah, mengitari rumah itu. Saat Pak Sigit ini keluar bersama Pak Ustadz mengitari rumahnya itu di pojok kamar, di pojok rumah, tepat di mana sumber suara ledakan itu, terlihat ada secari kertas putih yang di atasnya itu ada tulang yang diikat dengan rambut. Itu saat diangkat dan dipegang oleh Pak Ustadz itu terlihat jelas. Dan baunya kain putih itu, baunya amisnya minta ampun. Sampai hanya dipegang lagi sama Pak Ustadz, ya kayak dirapihi kembali. Saat itu Pak Ustadz membawa, dan Pak Sigit itu diminta manggil teman-temannya Pak Ustadz. "Kang, semuanya tuh dipanggil sama Pak Ustadz di luar." Pak Sigit itu masuk. Saat di luar memegang benda itu, secara serentak benda itu kayak dihancurkan.
Tapi Pak Sigit waktu itu ya cuma hanya bisa ngelihat, nggak tahu apa yang dilakukan oleh sang ustadz. Sampai selesainya mereka semua ada di belakang rumah, mereka baru masuk menjelaskan ke Pak Sigit kalau ini ada sesuatu yang memang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuat Rina itu jatuh sakit. Dan waktu malam itu Pak Sigit itu ya sempat nanya dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang membuat anak itu sampai begini, apakah dia Bagas yang gurunya dukun santet atau gimana. Tapi Pak Ustadz itu dia mau menjelaskan. Yang paling utama Rina itu sembuh, dan soal Bagas atau siapapun, yang penting semuanya sudah tidak lagi dialami oleh Rina. Dan pesan Pak Ustadz ke Pak Sigit, biarkan semuanya itu dikembalikan ke hadirat Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Pak Sigit waktu itu, kembalikan aja Pak, itu barang yang sudah membuat anak saya seperti itu. Jangan, biarkan saja. Biarkan karma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas. Dan itu memang benar dialami dan dilakukan oleh Pak Sigit untuk tidak membalas apa yang sudah dilakukan oleh orang yang ingin membuat Rina itu celaka. Sampai beberapa bulan pikirannya Pak Sigit kalau itu adalah Bagas, tapi Bagas ini tidak mengalami hal-hal yang aneh seperti kayak Rina. Tepat setengah tahun baru terjadi sesuatu sama Bagas, dia jatuh sakit, sampai sakitnya ini membuat Bagas itu ya benar-benar kayak orang sekarat. Tapi apa mungkin, kata bapaknya itu Pak Sigit, apa mungkin itu Bagas? Karena jangka waktunya semenjak Rina sembuh itu memang sangat jauh, setengah tahun baru terjadi yang dialami oleh Bagas. Dia harus mengalami kejadian yang sampai bertahun-tahun. Dan semenjak Bagas ini jatuh lumpuh, mungkin beberapa tahun setelahnya ya Bagas ini mengalami sakit-sakitan yang membuat dia tuh harus meninggal dunia. Itu yang dialami oleh Rina, yaitu anaknya Pak Sigit yang pernah kena santet gara-gara ulah mantan pacarnya. Semoga dari kisah Pak Sigit ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.